Dan saya sampaikan perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja, tidak usah bawa KTP. Di sini Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Nggak apa-apa. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Iya, aslinya tetap gitu. ada yang asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli, udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti ternyata masih di samsa-sambanya, kepala bapendanya saya copot. Informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Nah, gini aja, bisa nggak sih pemerintah memberikan bantuan terhadap mereka yang balik nama? Selamat datang di KFM Channel, tempat di mana setiap kisah punya makna. Di channel ini, kami menghadirkan cerita nyata penuh inspirasi dari perjalanan Kang Deddy Mulyadi tentang kehidupan, kepedulian, dan perjuangan yang menyentuh hati. Siapkan hati kalian, karena kisah hari ini bukan sekadar tontonan, tapi pelajaran kehidupan. Kekecewaan Deddy Mulyadi KDM terhadap pelayanan Samsat di wilayah Soekarno-Hatta memang jadi sorotan serius. Intinya, KDM sudah mengeluarkan kebijakan sebagai gubernur bahwa masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan cukup membawa STNK saja, tanpa harus repot membawa KTP pemilik pertama. Tujuannya jelas, mempermudah rakyat dan menghilangkan hambatan administratif yang sering menyulitkan. Dan saya sampaikan perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja, tidak usah bawa KTP. Namun di lapangan, khususnya di Samsat Soekarno-Hatta, aturan tersebut belum dijalankan dengan baik. Masyarakat masih diminta membawa KTP pemilik pertama, yang seringkali sulit didapat terutama bagi kendaraan bekas. KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Nggak apa-apa. Tandain, boleh. Tandain Tahun gimana? depan harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Iya, aslinya tetap gitu. ada yang asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli, udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Dan saya mengucapkan terima kasih nih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Kekecewaan Deddy Mulyadi akhirnya memuncak. Tidak ingin aturan hanya sekadar menjadi tulisan tanpa tindakan nyata, KDM langsung turun tangan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, beliau melakukan sidak mendadak ke kantor Samsat wilayah Soekarno-Hatta. Suasana kantor yang awalnya berjalan seperti biasa, mendadak berubah tegang. KDM langsung menanyakan kepada petugas di lokasi terkait aturan terbaru yang sudah ia keluarkan. Apa pajaknya motor mobil? Motor. Udah masuk nggak? Udah, pajaknya motornya masih atas nama sendiri apa orang lain? Orang lain mau di BBN-in. Oh, BBM. Iya, Kemudian anggaran Bapak. Iya, bisa pakai KTP aja udah bisa belum? Udah bisa. Udah bisa. Tanpa KTP udah bisa. Udah bisa. Sudah bisa berproses. Tapi lebih baik BBN-in biar punya KTP Oh, sendiri. tapi ditambah balik nama. Ya. Anggaran Bapak. Iya, seneng lah orang Batak asalnya. Bukan, saya mah Sunda tuh Bapak. Ini gak isi ke Batak. Logat. Oh, logat. Logat Ya. aja orang itu.
petugas masih bersikeras bahwa masyarakat harus membawa KTP pemilik pertama. Padahal, aturan gubernur sudah jelas menyatakan cukup dengan STNK saja. Dengan nada tegas, KDM menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dipersulit, apalagi jika aturan sudah diperbarui demi kemudahan rakyat. Dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian, satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh, gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya, justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasara harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasara harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasara harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran, agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? Di hadapan para pegawai dan masyarakat yang hadir, beliau menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan adalah bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik. Kita kejar ada 2 juta setengah, kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari, pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Gitu kan kita ngejar agar ini muternya cepat, dan orang kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyuman. Gitu loh. Ya, Kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti ternyata masih disamsam banyak, kepala Bapendanya saya copot. Gini aja, bisa nggak sih pemerintah memberikan bantuan terhadap mereka yang balik nama? KDM menyatakan pencopotan sementara Kepala Samsat dari jabatannya sebagai bentuk evaluasi dan peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Langkah ini sontak membuat suasana semakin hening. Para pegawai hanya bisa tertunduk. Sementara masyarakat yang menyaksikan merasa lega karena akhirnya ada tindakan nyata dari pemimpin mereka. PNBP-nya subsidi dulu sama kita. Gitu loh Pak. Agar apa? Agar besoknya lancar. Kan nyubsidi PMBP sekarang, tapi kan periode berikutnya mereka bayar rutin tiap bulan, tiap tahun. Daripada macet, disubsidi aja PNBP-nya sama kita. Tapi motor sekali proses itu bisa 600 ribuan. Ya nggak apa, disubsidi aja sama kita. Kan nggak apa-apa dong kalau dalam ilmu ekonomi kan. Kita yang ini pakai dulu deh untuk produksi, kan dalam bisnis juga begitu. Ini duit ini di sini dipakai investasi sini dulu deh, agar ini berkembang. Hitung aja kalau itu dibolehkan menurut undang-undang tidak melanggar aturan keuangan daerah, itu subsidi aja. So, makanya saya nanya yang 5 juta ini apa yang mesti kita lakukan agar mereka bisa tertarik untuk bayar pajak. Kalau kita harus mengeluarkan subsidi misalnya dari 8 triliun, udah deh tahun ini kita korbanin 500 miliar untuk kan bisa.
Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang sehat, cerah, membahagiakan, dan penuh harapan. Saya mengucapkan terima kasih ya seluruh warga Jabar dimanapun berada dan seluruh warganet dimanapun berada yang rajin bayar pajak kendaraan bermotor. Dan sekarang pembangunannya sudah mulai terlihat dan dirasakan. Tetapi ingat, jalan itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan ada jalan desa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini fokus ke jalan provinsi dan selanjutnya jalan kabupaten dan jalan desa. Dan saya sampaikan bahwa pasti ada yang masih nunggak. Dan ketika nunggak ini banyak sekali kesulitan berbagai argumentasi. Tetapi yang penting ada niat bayar pajak. Kalau Anda punya niat bayar pajak, mengalami kesulitan, apakah Anda nunggak beberapa tahun, atau ada persyaratan-persyaratan yang Anda sulit tembus, menurut saya gampang. Coba Anda gunakan aplikasi Curhat Samsat Jabar. Curhat Samsat Jabar nanti akan membantu meringankan, menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pada yang rajin bayar pajak. Saya terima kasih banget. Dan saya katakan bahwa seluruh pembayaran itu merupakan ibadah. Karena uang itu digunakan untuk membangun jalan di Jawa Barat, mempercantik, memperindah, dan membuat semua orang nyaman. Dengan satu pesan, knalpot brong jangan lagi digunakan. Karena bikin pusing di jalan raya. Sama namanya siapa? Lantang, Pak. Oh, Lantang Ya, menyampaikan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada faktanya belum bisa berjalan sesuai harapan. Iya. Kan begitu ya? Iya. Ya kan? Sesuai. Akhirnya Lantang ngomong di media sosial. Iya. Betul kan? Iya, Pak, di sosmed. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Harapannya apa ke depan? Harapannya lebih dipermudah lagi, Pak, proses semua di Samsat mulai dari pajak tahunan, 5 tahunan, mutasi lebih dipermudah lagi, Pak. Dan Iya. mudah-mudahan bisa semuanya online, Pak. Iya, harus. Kalau saya pengen online. Iya. Iya. mudah-mudahan, Pak. Saya pengen online, mutasi uang di bank aja cepet, ganti ATM cepet, ganti ATM, ngambil uang di bank tidak mesti bawa bukunya. Iya. KDM juga menegaskan bahwa jabatan itu amanah. Kalau tidak bisa melayani rakyat dengan baik, lebih baik mundur. Sidak ini menjadi pesan kuat bahwa aturan bukan hanya untuk dibuat, tetapi harus dijalankan dengan benar demi kepentingan masyarakat. Harapan saya ya. Ya, terima kasih nih sudah memberikan otokritik pada Pemprov Jabar. Banyak, Pak. Dan yang paling menarik adalah motor Bison tahun berapa? Tahun 2013 2013. Dulu beli berapa? beli 7,5. Sekarang dijual. Sama saya dibeli 10 juta. 10 juta. Atur Oh, nuhun, Pak. iya, beres. Motornya dibeli buat nanti nih kru kamera keliling sama saya naik motor. Bison. Gede pasti motornya, namanya juga Bison. Ya, makasih. Salam semuanya ya. Mohon maaf pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa memberikan layanan yang terbaik dan kita ingin berusaha terus memberikan yang terbaik.